Panji versus Gibran, Mahfud MD siap bela Panji. Jadi lewat channelnya, Mahfud bahas soal kasus Panji dan Gibran yang disangkutin ke KUHP yang baru aja diberlakuin 2026. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang, nanti saya yang bela. Mahfud MD, Pak Mahfud, bercermin diri Bapak. Ya, walaupun Anda merasa sakit kalah di Pilpres, tapi pergunakan akal sehat. Jangan membela orang yang suka menghina orang lain. Ahok mendukung Panji. Kalau saja Gibran masih di PDIP, mungkin lain cerita. Banyak yang pada baper sama roastingannya Bang Panji. Mulai saat ini abang namanya ku ganti jadi Panji Milenieng. Ya kan? Pertanyaannya ya, kalau bahasa konteksnya kayak gitu, sebenarnya dia tuh lagi ngerosting atau lagi framing? Atau namanya kedengkian dibalut oleh komedi, ya nggak sih? Ya, soalnya semua pada disenggol-senggol, tapi ada satu orang yang nggak disenggol apa dia malah dikatain katanya manis, manis cocot. Manis cocot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang dua tokoh bangunan. Dua tokoh apa tokoh ini? Dua tokoh ya, tokoh bangsa. Waduh ya iyalah ya. Saya sebut dua tokoh bangsa sajalah biar seneng orangnya. Walaupun bagi saya mereka bukanlah tokoh sama sekali gitu. Intinya dua tokoh ini sedang membela si komika kurang ajar tersebut teman-teman ya. Katanya jangan khawatir, kamu tidak akan dihukum, kurang lebih seperti itulah. Kalau dihukum nanti saya yang bela katanya. Waduh, koclak. Tahu kalian siapa yang bilang? Ya betul ya, si Profesor Semaput. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka ya dengan sang profesor ya. Cuma saya ingin bertanya, kok bisa-bisanya sih sekelas profesor malah membela orang yang salah gitu loh. Lagian ini bukan masalah persoalan hukum ya. Ini soal etika, nilai-nilai, norma-norma yang berkembang di masyarakat, ya kan? Selain si Profesor Semaput teman-teman, ternyata si Ahok ya, tahu Ahok ya, juga mendukung apa yang dilakukan oleh si komika tersebut. Koclak. Ya, kalau si Gibran masih berada di Partai Merah, apakah Ahok akan mendukung si komika? Tentu saja tidak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Panji versus Gibran, Mahfud MD siap bela Panji. Jadi lewat channelnya, Mahfud bahas soal kasus Panji dan Gibran yang disangkutin ke KUHP yang baru aja diberlakuin 2026. Sambil ketawa, Mahfud MD bilang gini. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang, nanti saya yang bela. Menurut Mahfud, case-nya Panji di mensrea yang terlalu subjektif dan nyenggol Gibran secara personal, ini nggak bisa dihukum. Kenapa? Kok nggak bisa? Kan KUHP yang baru jelas tuh, ada pasal penghinaan ke wakil presiden. Nah, menurut Mahfud, ini nggak bisa karena peristiwa kejadiannya ini sebelum KUHP diberlakuin. Nggak bisa nih kita pakai kacamata hari ini buat menghukum kejadian kemarin. Tapi Mahfud punya sejarah panjang di kontestasi Pilpres kemarin. Agak susah bilang ini steril dari dinamika masa lalu. Aduh, semaput. Gimana saya komentarinya ya? Ya malas-malas gitu saya komentarinya. Padahal dulu saya ini adalah salah satu pengagumnya lah ya. Pengagumnya si Profesor Semaput ya. Sering saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, dulu tahun 99 atau tahun 2000 lah gitu, saya masih ingat ketika Profesor Semaput ini muncul ke permukaan karena diangkat sebagai seorang menteri oleh Gus Dur. Nggak taunya makin kesini makin kelihatan sifat aslinya. Koclak, lanjut. Panji tenang,
Anda tidak akan dihukum. Enggak akan dihukum Mas Panji. Tenang, nanti saya yang bela. Mahfud MD menyatakan ya masalah si Panji yang sudah menghina fisik dari wakil presiden. Panji tenang, ya tidak akan dihukum. Pak Mahfud pun bilang, Panji tenang, saya nanti akan bela. Seperti itu Pak Mahfud. Mahfud MD yang terhormat, Anda membela orang yang salah. Orang yang menghina fisik orang lain, ya, menghina ciptaan Tuhan, Anda bela. Anda sama dengan si Panji, tidak punya etika. Pak Mahfud, ini bukan masalah hukum, ini masalah etika, adab, ya, moral. Apakah orang yang menghina fisik orang lain lebih mulia daripada ya orang yang dia hina? Jangan karena Anda kalah di Pilpres, ya, sampai sesakit itu. Terus Anda membela orang yang sudah mengolok-olok fisik dari wakil presiden. Mahfud MD, setinggi apapun ilmu yang Anda dapat, tapi kalau tidak beradab, ya, hidup akan sia-sia. Itu makanya lebih tinggi adab daripada ilmu. Orang yang berilmu Pak Mahfud belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Kalau saja dari keluarga Anda yang dihina fisiknya, apakah Anda akan membela orang yang menghina? Di mana etika Anda? Orang yang dikenal ya kan berpendidikan tinggi, ilmu agama, tahu, paham betul, tapi membela orang yang menghina pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Pak Mahfud, ya, tolong cek kejiwaan. Jangan karena kebencian menghalalkan segala cara, ya, untuk merendahkan wakil presiden. Kalian suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden di negara Republik Indonesia ini, yang tidak bisa kalian hina fisiknya. Tidak ada orang di dunia ini yang mau dilahirkan ya dengan paras rupa yang tidak baik. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau kau menghina fisik orang lain, sama kau dengan menghina Tuhan. Orang yang tahu agama, berpendidikan tinggi, hanya karena kalah di Pilpres, lantas menyimpan dendam pribadi, menghalalkan ya membela orang yang sudah menghina fisik orang lain. Hancurnya negara Republik Indonesia ini karena kalian orang-orang yang mengaku pendidikan tinggi dan punya ilmu agama yang tinggi, tapi membenarkan orang untuk menghina fisik orang lain. Pak Mahfud, bercermin diri Bapak. Ya, walaupun Anda merasa sakit kalah di Pilpres, tapi pergunakan akal sehat. Jangan membela orang yang suka menghina orang lain. Kalau Anda berbuat seperti ini, Anda sama ya seperti si Panji. Pak Mahfud, orang hina yang suka menghina orang lain, karena orang mulia tidak akan pernah menghina orang lain. Nah, mantap sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Yohana ya, saudara kita dari Sumatera Utara ini. Hanya orang hina yang suka menghina orang lain, karena orang mulia tidak akan mungkin menghina orang lain. Mantap ya. Ini juga sindiran keras bagi sang Profesor Semaput ya. Ya saya juga heran gitu loh, kok ada seorang profesor, sekelas profesor membenarkan perilaku yang tidak terpuji. Ini bukan persoalan hukum saja ya. Ini persoalan etika, nilai dan norma ya yang berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ya. Kecuali ya kan mencaci, memaki, menghina Gibran, Prabowo dan lain-lain, ini tidak disiarkan atau tidak disebarkan secara daring. Ya kan, dikonsumsi sendiri misalnya, mungkin masih bisa ditoleransi. Ini kan sengaja disebarkan. Nah, jika cacian, makian, hinaan ini disebarkan, maka kita juga perlu bertanya, apa sebetulnya motifnya? Lah, kok ada seorang profesor yang tiba-tiba membenarkan, katanya nggak masalah, nggak akan dihukum. Kalau dihukum saya yang bela, koclak nggak? Koclak banget. Aduh, lanjut. Ahok mendukung Panji. Kalau saja Gibran masih di PDP, mungkin lain cerita. Sini gua kasih mikir. Ups, gua make kalimat saktinya dulu. Menurut keyakinan gua,
Ahok akan memiliki pandangan yang berbeda ketika Mas Gibran masih di PDP. Kebangetan tuh memang tuh. Nggak dibenarkan gitu. Mengenyek-ngenyek wakil presiden di muka umum. Itu politik, geng. Itu menurut keyakinan gua. Lu bisa bayangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lagi gempur-gempurnya perundungan. Kita tidak akan mentolerir apapun tindakan, mau verbal, fisik, perundungan di sekolah. Itu Pak Menterinya sampai bilang, kita butuh orang sekampung untuk mendidik anak. Sekampung, senegara. Lah kalau orang dewasa nggak mau ikutan, menganggap biasa, nggak mau dikritik, kerupuk lah namanya. Tinggal minta maaf aja, susah banget sih, gue bingung. Ciri-ciri orang dewasa dan berjiwa besar itu kalau salah, mohon maaf, ya aku keliru. Udah, nggak usah berlindung. Itu kok keyakinan saya. Keyakinan apa kalau kebelakangannya itu menimbulkan kegaduhan dan interpretasi yang keliru? Bahkan kalau gue sih nggak perlu interpretasi, jelas ini merundung, body shaming. Nah masa gue juga nggak boleh? Nggak boleh gue bilang itu body shaming. Hanya lu doang, hanya gara-gara dengan dasar. Menurut keyakinan saya. Gimana deh menurut lu? Lemes gue kalau orang dewasa aja nggak mau mendukung program negaranya untuk mengeliminir perundungan. Jangan dikasih ruang sedikit pun. Gue gedek banget, gue dari dulu tuh gedek gue sama orang yang menganggap orang lain rendah dan dia gedek gue. Kerupuk. Ya itu ya, kok bisa ini juga mendukung sama Profesor Semaput juga ya kan? Mendukung si komika yang tidak lucu dan tidak laku. Aduh, dan menarik apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya dalam sebuah pertanyaan. Kalau seandainya Gibran itu masih berada di Partai Merah, apakah si Ahok akan melakukan hal yang sama? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Lanjut. Banyak yang pada baper sama roastingannya Bang Panji. Mulai saat ini abang namanya ku ganti jadi Panji Milenieng. Ya kan? Pertanyaannya ya, kalau bahasa konteksnya kayak gitu, sebenarnya dia tuh lagi ngerosting atau lagi framing? Atau namanya kedengkian dibalut oleh komedi? Ya enggak sih? Ya, soalnya semua pada disenggol-senggol, tapi ada satu orang yang nggak disenggol apa dia malah dikatain katanya manis. Manis-manis cocot. Manis cocot. Satu-satu loh disenggolnya kan? Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dibilang mata ngantuk, orang Jawa Barat dibilang katanya hobi milih artis ya, mau dia bisa mimpin atau enggak yang penting artis dipilih lah katanya begitu ya kan. Terus Gubernur Aing dibilang katanya apa, artis YouTube. Tapi coba dong Bang, itu di roasting juga nih yang punya program DP 0%. Nggak mungkin dia roasting itu, soalnya dia salesnya. Banyak yang pada baper sama roasting. Aduh, DP 0%. Asik juga nih buat judul ya. Woi, Panji DP 0%. Beberapa alasan kenapa lawakannya Panji itu dianggap gak lucu. Yang pertama, dia bukan 100% komika lagi, tapi dia kan udah nyemplung di dunia politik. Kita sebagai masyarakat awam ini gak lupa ya, waktu abang itu Bagang jadi sales DP 0%. Ups, cocot nih. Yang kedua, body shaming. Sekelas wakil presiden dikata-katain, diketawain, menjadi bahan olok-olokan. Lah orang mukanya dari lahir udah tercipta begitu dari Gusti Allah, mukanya udah cetakannya begitu. Kenapa dipermasalahkan? Cari materi lain kenapa sih? Giliran junjungannya dikatain manis cocot. Coba nih ya, mak tanya sama kalian, menurut kalian sekelas wakil presiden dikata-katain depan orang banyak kayak gitu menjadi bahan olok-olokan itu etis atau enggak? Coba tulis di kolom komentar. Iya. Dari dua konten yang baru saja kita saksikan ya, dari seorang konten kreator yang sama yang kami sajikan secara berurutan, saya tertarik dengan pernyataan sang netizen itu di bagian agak depan tadi ya kan. Manis cocot katanya. Ya, tentu teman-teman paham ya, yang dimaksud dengan manis cocot ini arahnya kemana. Iya betul, arahnya adalah ke Wan Ngibul. ngibul kerjaanmu ini, ngibul aja ya. Memang menarik ya, kok bisa orang seperti itu dikatakan manis oleh seorang komika yang jelas gitu loh, komikanya koplak ya.
Apa kabar apa namanya itu rumah DP 0%? Halo, Panji Milinieng katanya netizen barusan. Lanjut. Anis manis ya. Iya Bang Panji, manis banget. Semanis janjinya, well. Manis banget waktu jualan program rumah DP 0%. Semanis mulutnya Bang Panji waktu nyalesin rumah DP 0%. Kata Bang Panji, yang bisa dapat rumah DP 0% maksimal penghasilan 7 juta. Itu kan katanya, bukan faktanya. Musik! Gria Jakarta Bahagia hadir dengan DP 0. Program DP 0 ini untuk orang yang pengen punya hunian pertama kali di Jakarta. Memang ada syaratnya, kayak misalnya tadi maksimal penghasilannya satu keluarga 7 juta, atau KTP Jakartanya minimalnya 5 tahun untuk menghindari ada warga DKI dadakan gitu. Karena pada prinsipnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu istilahnya nalangin dulu atau mensubsidi dulu DP-nya yang kelak akan dibayarkan dalam bentuk cicilan oleh warga DKI Jakarta. Ini satu Iya, manis banget. Pol manisnya ya kan kayak madu. Abah manis banget. Aduh, seperti madu pada saat berjualan rumah DP 0 rupiah. Apa kabar? Aduh. Komika nggak laku. Kok masih ada yang beli tiketmu ini? Aduh, lanjut. Jadi kan banyak dari netizen di TikTok ini mengkritik si Panji. Katanya si Panji ini melakukan pembulian, menghina fisik Mas Gibran, ngatain Mas Gibran ngantuk. Dan itu menurut mereka tidak bisa dibenarkan. Gimana ya? Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian mempertanyakan? Seharusnya kalian udah tahu apa alasannya. Pertama, kan si Panji mau nyenangin abahnya, Al-Abah Al-Megdi. Kan Abah Al-Megdi juga nonton di situ, di show itu. Dan yang kedua, ya sesuai lah. Pengikut sama junjungan kan sama, 11-12. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena junjungan dia juga suka membuli, punya mental pembuli. Kalian bisa lihat sendiri video yang ini. Nes gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Tuh, udah denger kan? Masih ingat kan? Itu adalah pembulian yang dilakukan oleh junjungannya di depan publik. Direkam oleh TV nasional, ditonton oleh jutaan warga Indonesia. Padahal itu acara debat. Acara di mana para capres dan cawapres memberikan visi dan misinya, bukan malah ngebully orang. Bahkan melakukan pembuliannya duet lagi sama si Ganjar. Ngasih rating ke Pak Prabowo, katanya pemerintahan Pak Prabowo itu 11/100 nilainya. Nah, itu kan contoh dari pembulian. Mempermalukan orang lain di depan umum itu pembulian. Merendahkan martabat orang, menghina seseorang. Seolah-olah dia lebih baik, tapi ujung-ujungnya kalah juga. Udah ngebully, ya, udah sok-sok ngasih argumen yang banyak, tetap kalah juga. Pengikut itu representasi dari yang dia ikuti, dari junjungannya. Kalau junjungannya suka ngebully, suka menghina orang, ngatain orang, ya sama pengikutnya juga begitu. Sama kalau kata pepatah itu, kalau kita berteman dengan tukang ikan, kita ikutan jadi bau amis. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, kita ikut-ikutan jadi harum. Ya itu. Kalau junjungannya orangnya begitu, ya pasti pengikutnya juga begitu. Sesimpel itu. Ya, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, karena seperti halnya dengan yang pernah saya pelajari beberapa puluh tahun yang lalu ya, tentang filosofi Cina gitu loh, bahwa orang jahat itu pasti akan berkumpul dengan orang jahat. Nah, itu saya mempelajari ilmu frekuensi ya. Jadi segala sesuatu di dunia ini secara hukum alam itu akan mencari frekuensi yang sama. Jadi intinya kalau kita orang baik, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang baik, dan cocok dengan orang-orang baik. Nah, kalau misalnya kita julid ya kan, suka gibahin orang, nah maka mau nggak mau kita akan dipertemukan atau dibuat nyaman dengan orang-orang yang sama.
Ada aja ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.